Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat Calon Guru, saya ucapkan selamat datang di channel Calon Guru. Sobat-sobat semuanya, profesi sebagai seorang blogger atau pengelola website itu akhir-akhir ini banyak sekali peminatnya ya. Nah, dikarenakan apa? Karena menjadi seorang blogger atau menulis di blog pribadi itu adalah selain kita bisa berbagi ilmu, kemudian membagikan file-file yang bermanfaat terhadap visitor kita di dunia maya, ini juga bisa menghasilkan ya bagi kita semua. Nah, ini dari blog ini bisa memberikan penghasilan tambahan, baik itu bagi ibu rumah tangga, kemudian juga bagi rekan-rekan pekerja, kemudian juga bisa digunakan untuk penghasilan tambahan bagi teman-teman yang mungkin masih mengenyam dunia pendidikan, baik itu pelajar maupun mahasiswa, sobat semuanya. Kemudian bagi seorang blogger tentunya memerlukan sebuah tips-tips jitu untuk sukses dalam dunia perblogeran ya. Nah, berikut ini saya akan berbagi tips tentang bagaimana sih mengelola website atau blog yang baik dan benar, dan kita harapkan bisa menghasilkan banyak uang ke depannya ya dari dunia internet ini. Tonton video ini sampai selesai. Untuk yang pertama, sobat-sobat semuanya, ini adalah untuk membangun sebuah blog, itu kita memerlukan untuk membuat nama pada blog kita ya. Kemudian nama yang baik untuk blog itu gimana sih? Nah, di sini kalau menurut saya ini adalah dalam hal pemilihan nama, itu kita tidak bisa melakukan dengan sembarangan ya teman-teman semuanya. Kira-kira nama blog yang baik itu bagaimana? Yaitu yang paling penting itu adalah kita memilih nama blog itu nama yang mudah diingat ya. Nah, nama yang mudah diingat dan juga sesuai dengan niche dari blog yang akan kita tulis. Jadi nama yang kita pilih untuk blog kita itu usahakan mudah diingat dan juga cerempet-cerempet lah sesuai dengan niche atau kebanyakan artikel yang kita bagikan dalam blog, yang kita tulis dalam blog itu apa gitu ya. Misalkan untuk blog niche tutorial. Nah, itu adalah misalkan ada kata-kata cara gitu ya. Jadi cara itu nanti kan tutorial itu kebanyakan memberikan informasi tentang bagaimana sih cara untuk membuat sesuatu, cara melakukan sesuatu dan seterusnya. Itu ya. Misalkan itu adalah niche tutorial. Kemudian kalau misalkan blog pribadi, bagaimana blog pribadi? Itu adalah akan lebih baik kalau misalkan kita membuat blog pribadi itu namanya menggunakan nama kita misalkan ya. Nah, itu. Kemudian berikutnya kalau misalkan blog pendidikan, itu adalah mungkin bisa dipilih nama salah satu mata pelajaran atau mungkin nama dari sebuah kemiripan institusi misalkan ya. Misalkan kalau misalkan blog itu berbagi tentang seputar artikel atau rumus-rumus bahasa Inggris, latihan soal bahasa Inggris, misalkan nama blognya adalah Mahir Bahasa Inggris dan seterusnya gitu ya. Atau mungkin pendidikan kewarganegaraan. Itu adalah seperti blognya Mas Aina Mulyana ya. Kemudian lagi untuk blog-blog perjalanan, nah, misalkan adalah travel, nah, ada kata-kata travel gitu ya. Kemudian yang kedua, yang pertama tadi kan adalah tentang pemilihan nama blog itu yang mudah diingat dan juga menggambarkan tentang artikel yang kita bagikan dalam blog itu. Yang kedua adalah usahakan pada saat kita itu membuat blog pertama kali, itu langsung kita itu membeli domain TLD ya, atau sewa domain TLD. TLD itu adalah top level domain, yaitu domain yang berbayar sobat semuanya. Jadi dengan kita itu memberikan domain TLD pada blog kita, itu nanti akan membuat blog kita itu ya mungkin bisa lebih dikatakan lebih terkenal ya. Yang paling penting itu adalah blog kita itu dianggap sebagai blog yang profesional ya.
Jadi para pengunjung kita nanti akan mengetahui, wah ini blog ini domainnya sudah domain TLD yang berbayar, misalkan .com atau .id atau .online, .net dan seterusnya. Itu membuat pengunjung kita tuh yakin bahwa kita itu mengelola blog ini dengan serius gitu ya, dan informasinya juga bisa dipertanggungjawabkan. Itu ya sobat semuanya. Jadi mengapa kita pada saat membuat blog pertama kali itu harus langsung domain TLD? Nah, dikarenakan nanti kalau misalkan kita langsung membuat domain TLD pada blog kita, itu nanti kita tidak perlu lagi mengubah-ubah domain ya, mengubah-ubah URL blog atau alamat blog. Karena apa? Karena kalau misalkan kita itu rubah-rubah alamat blog, itu nanti kita akan kehilangan pengunjung loyal pada blog kita, dan juga nanti di search engine itu kita akan morat-marit ya, dan juga kalah ya. Dan yang paling penting itu adalah salah satu tujuan dari seorang blogger itu adalah mendapatkan penghasilan ya dari blog yang dia buat. Kalau misalkan kita sudah domain TLD, kemudian kita nanti pada saat kita mendaftarkan ke Google AdSense untuk mendapatkan penghasilan dari Google AdSense, itu nanti kita itu akan mendapatkan yaitu akun AdSense hosted, non hosted ya. Nah, seperti itu sobat semuanya. Kemudian juga dari Google AdSense sendiri juga akan menganggap bahwa kita itu serius dalam mengelola blog kita, dan dianggap akan menguntungkan Google AdSense karena kita sudah menggunakan domain yang bisa dikatakan kita itu bermodal gitu ya. Kemudian yang ketiga sobat semuanya, ini adalah usahakan kita itu memilih template blog yang SEO friendly ya. SEO itu apa toh? SEO itu adalah Searching Engine Optimization. Jadi dengan menggunakan domain yang SEO friendly, template yang SEO friendly, ini nanti performa kita di mesin telusur itu akan dapat bagus itu ya. Nah, jadi dari mulai page speed-nya, nah, kecepatan loading-nya itu nanti akan dapat dipertanggungjawabkan. Dan di sini kalau misalkan kita memilih template itu, upayakan template-nya itu template yang premium ya, bukan yang gratisan ya. Nah, di sini untuk template premium tuh harganya itu sudah tidak terlalu mahal lagi seperti yang zaman dulu. Template itu ada yang harganya 50.000, kemudian ada yang 90.000, kemudian paling mahal itu kayaknya sekitar 300 ribuan ya. Nah, untuk domain itu untuk template itu bisa dipilih dari pembuat-pembuat template atau kreator template yang sudah berpengalaman. Misalkan adalah saya tuh pernah memakai template dari Mbak Iqnil ya, yang kita bisa beli di iqnil.com. Kemudian bisa juga dari Mas Sugeng, dari Sugeng ID. Kemudian yang tenar akhir-akhirnya adalah Kompi Fleksibel, itu juga sangat recommended sekali. Kemudian dari Arlina Design, kemudian juga dari Dunia Blanter ya. Kemudian dari Mas Al Franky juga itu ya. Nah, selanjutnya sobat semuanya, untuk yang keempat ini adalah tips yang saya bagikan, itu kita pada saat membuat blog pertama kali langsunglah kita itu membuat yaitu menu about ya, kemudian contacts, kemudian privacy policy, kemudian juga disclaimer dan juga sitemap ya sobat semuanya. Yang kemudian yang dimaksud dengan about, contact, privacy policy, kemudian disclaimer dan juga ada sitemap, itu fungsinya apa? Nah, dari halaman-halaman status yang tadi itu nanti URL-nya kita bisa pasang pada menu di blog kita. Jadi dengan hanya sekali klik saja mereka akan mengetahui blog ini atau rumah ini, nah rumah internet ya, ini about-nya itu adalah kan tentang ya, about adalah tentang siapa? Tentang penulis. Ini adalah seperti apa toh? Kira-kira penulisnya siapa? Kemudian tujuan pembuatannya itu apa? Itu adalah kita bisa ketahui di about. Nah, gitu. Kemudian kontak itu adalah kalau misalkan pengunjung ingin menghubungi penulis, itu caranya adalah dengan sekali klik kontak saja nanti akan muncul ke chat langsung gitu ya. Kemudian lagi ada privacy policy. Nah, privacy policy dan disclaimer itu adalah kita bisa menentukan aturan-aturan yang kita berikan pada blog kita itu seperti apa saja. Kemudian sitemap itu apa? Yaitu daftar isi.
Jadi hanya dengan klik sitemap nanti pengunjung akan melihat daftar isi blog kita itu yang kita sajikan, dagangan kita itu apa saja. Jadi ini akan membuat lebih bermanfaat blog kita itu pada para pengunjung kita. Itu adalah tadi yang keempat. Sekarang yang kelima, yang terakhir itu adalah sebelum kita menulis artikel itu agar di mesin penelusur itu kita bisa berkompetisi dengan baik ya dengan teman-teman blogger yang lain. Eksistensi URL kita di mesin telusur itu nanti bisa bagus. Itu adalah pada saat kita menulis artikel itu kita melakukan riset kata kunci. Nah, riset kata kunci untuk saat-saat ini sudah tidak perlu lagi kita itu menggunakan tools-tools atau aplikasi yang berbayar mahal. Kita sebenarnya bisa memanfaatkan fitur gratis ya untuk melakukan riset kata kunci ini. Nah, misalkan kita pakai apa? Pakai mesin telusur Google itu bisa. Kemudian kita bisa menganalisa kira-kira apa sih artikel yang saat ini paling dibutuhkan oleh teman-teman searcher. Itu kita bisa lihat pada Google Trend. Nah, kira-kira tren untuk pekan ini, untuk minggu ini, untuk bulan ini kira-kira itu apa sih yang sedang ramai dicari oleh para searcher kita. Itu kita bisa lihat di Google Trend ya. Kemudian kita juga bisa melihat di kota-kota mana saja target kita, penargetan kita gitu ya. Kemudian juga ada situs Semrush ya, kita bisa melakukan riset kata kunci di sana juga. Kemudian yang tenar itu adalah yang gratisan, itu adalah dari Ubersuggest gitu ya. Nah, dari Ubersuggest itu juga sudah kredibel sekali ya untuk digunakan riset kata kunci ini. Kemudian riset kata kunci itu nanti dapat kita gunakan untuk membuat judul artikel yang tepat yang kita tulis ini. Nah, kemudian riset kata kunci itu selain kita tulis di artikel, nanti kita juga masukkan ke preferensi penelusuran. Nah, pokoknya kita berperang saja sebaik-baiknya, artikel kita tulis sebaik-baiknya, jangan sampai kita copy paste artikel blogger lain. Nah, karena nanti itu akan ketahuan dan juga kita akan kalah di mesin penelusuran sobat-sobat semuanya. Nah, pada saat melakukan riset kata kunci itu kita pilih yaitu kata-kata yang volumenya itu ke bawah ya. Namun di sana itu memiliki persaingan yang sedikit volumenya, sobat-sobat semuanya. Itulah sobat-sobat sesama blogger semuanya, tips yang saya bagikan tentang tips blogger pemula. Semoga bermanfaat. Jika teman-teman ingin bagaimana sih caranya untuk membuat privacy policy, kemudian bagaimana menulis artikel yang SEO dan seterusnya seputar blogger, silahkan sobat-sobat tonton video saya yang lain yaitu di playlist tutorial blog. Nah, sekian informasi ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.